Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan syarat substansi yang kedua dan ketiga dalam membuat gugatan. Syarat substansi yang kedua yaitu posita-posita adalah dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari gugatan tersebut. Pada umumnya posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objek perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian, dan lain sebagainya. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata, oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci teman-teman. Kalau objeknya menyangkut benda tak bergerak, maka juga diuraikan cara perolehannya, letak, dan batas-batasnya. Kalau objeknya benda bergerak, juga harus diuraikan cara perolehannya, ciri-cirinya, nomor, jenis, dan lain sebagainya. Yang kedua, fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa. Misalnya, apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya dan salah satu pihak mengingkari atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat. Yang ketiga, kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat. Suatu perumusan mengenai perbuatan material atau formil dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum atau prestasi teman-teman. Kualifikasi ini sedemikian pentingnya sehingga biasanya disusun secara alternatif agar jangan sampai perbuatan tergugat lepas dari surat gugatan. Kemudian yang keempat, uraian kerugian, yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat. Kerugian itu dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moral yang harus ditaksir dengan sejumlah uang dan tidak dapat hanya direka-reka saja. Uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci, didukung dengan bukti-bukti yang berupa bond, kwitansi, invoice, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hubungan posita dengan petitum, yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan di dalam petitum. Akan tetapi dalam hal-hal yang tidak diminta dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita. Dengan demikian, hubungan antara posita dengan petitum sangat erat karena posita adalah dasar membuat petitum. Petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi daripada posita teman-teman. Kemudian syarat substansi yang ketiga yaitu petitum. Petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau pengadilan teman-teman. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primair yang berisikan hal-hal pokok yang dimohon dikabulkan oleh pengadilan, dan petitum subsidiaire yang isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair itu sendiri teman-teman sekalian.